Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa terus belajar menuntut ilmu dan menjadi anak hebat yang bermanfaat. Anak-anak sudah siap belajar? Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perkenalkan, nama Ibu Vita Askiat Rofiah, mahasiswi asistensi mengajar UIN Malang di Min 3 Malang. Kali ini kita akan belajar tentang materi gambaran masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Untuk poin yang pertama adalah mengenai kondisi geografis kota Yasrib. Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwaroh. Menurut berbagai sumber, nama kota Yasrib berasal dari nama orang yang pertama kali mendirikan kota Madinah, yaitu Yasrib bin Koniyah bin Mahlail bin Iram bin Abil bin Iwad bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam, yang merupakan seorang keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari bencana banjir bandang. Setelah 1 tahun 10 hari berada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam dan banjir sudah mulai surut, mereka yang selamat ada yang pergi ke wilayah Madinah. Di antara mereka adalah Yasrib bin Koniyah. Hingga akhirnya tempat tersebut dikenal sebagai kota Yasrib. Kota ini terletak sekitar 300 mil utara Mekah, sebuah tempat yang subur dan kaya air. Kehidupannya dengan bercocok tanam, dan kota ini terlindung dengan batas-batas alamiah yang menjaga dan membentenginya, sehingga menyulitkan siapapun yang hendak menyerangnya. Di sebelah timur dibatasi oleh Harrotul Wakim, di sisi barat dibatasi oleh Harrotul Wabaroh, di sebagian selatan dikelilingi oleh kebun kurma dan tanaman lebat lainnya yang menyulitkan pasukan yang hendak melintasinya. Dalam jalur perdagangan, letak geografis Yasrib strategis karena menghubungkan antara kota Yaman dan Syria. Kemudian, kondisi sosial kota Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Yasrib terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Keduanya merupakan bangsa pendatang. Mereka tidak memiliki tujuan yang sama yang membuatnya bekerja sama dan saling terikat. Dari situlah mereka terpecah dengan sangat menyedihkan karena faktor ashabiyah atau kesukuan, berbeda agama, perebutan kekuasaan, dan rebutan lahan pertanian. Perpecahan tidak hanya terjadi antara Arab dan Yahudi, tetapi juga dalam internal Yahudi sendiri dan internal suku Arab sendiri. Kehidupan 2 kelompok bangsa ini begitu selaras dan sering terjadi percecokan. Bangsa Arab terdiri dari 2 suku, yakni suku Aus yang menempati dataran tinggi dan suku Khazraj yang menempati dataran rendah. Kedatangannya ke Yasrib disebabkan bencana alam berupa banjir besar karena hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun oleh Ratu Balqis dari kerajaan Saba. Selain bencana alam, kedatangan kedua suku tersebut karena adanya perselisihan di negara asal mereka. Keturunannya terpecah menjadi 2 kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara di antara mereka berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok tersebut memiliki daerah kekuasaan masing-masing di kota Yasrib. Yang kedua adalah suku Yahudi. Suku Yahudi ini terdiri dari 3 suku besar di Yasrib, yaitu kabilah Qainuqa, kabilah Nadir, dan kabilah Quraizah. Pada awalnya, bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan, saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang terlebih dahulu di Yasrib. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Mereka pun bersaing memperebutkan kedaulatan dan kekuasaan sehingga timbullah peperangan yang berkepanjangan. Faktor lain yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya adalah sikap Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan. Yahudi merasa tinggi hati karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu, mereka adalah penganut agama tauhid, sedangkan masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Lama-kelamaan permusuhan dan kebencian kaum Yahudi Yasrib terhadap suku Aus dan Khazraj semakin mendalam. Begitu pula sebaliknya, kaum Yahudi melihat bahwa pertempuran yang dilawan dengan pertempuran akan menghabiskan mereka. Apalagi jika suku Aus dan Khazraj bersahabat baik dengan orang-orang Arab pedalaman yang seagama untuk menghadapi mereka. Akhirnya, orang-orang Yahudi pun menjalankan siasatnya. Mereka menggunakan siasat memecah belah.
Mereka menyusup ke dalam suku Aus dan Khazraj untuk menyebarkan permusuhan dan kebencian. Hal ini bertujuan agar masing-masing pihak selalu bertikai. Dengan demikian, selamatlah orang-orang Yahudi dari permusuhan itu dan mereka dapat kembali memperbesar perdagangan dan kekuasaan di kota Yatsrib. Dalam beberapa kesempatan, suku Aus dan Khazraj mau bersatu melawan suku Yahudi, namun kemudian terpecah lagi lantaran persoalan ekonomi. Kepercayaan penduduk kota Yatsrib. Sebelum hijrah, penduduk Yatsrib menganut agama Yahudi, agama Nasrani, dan memiliki kepercayaan pada benda-benda dan kekuatan alam. Agama Yahudi adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Yatsrib. Agama Yahudi bersumber pada kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi selanjutnya. Beberapa suku yang menganut agama Yahudi antara lain kabilah Qainuqah, kabilah Nadir, kabilah Ghatafan, dan kabilah Quraidah. Namun setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kitab Taurat banyak mengalami perubahan karena campur tangan manusia, sehingga kaum Yahudi saat itu sudah tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Agama Nasrani bersumber pada ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan kitab sucinya adalah Injil. Penganut Nasrani di Yatsrib merupakan kelompok minoritas. Mereka berasal dari Bani Najran. Agama Nasrani tersebar di Yatsrib pada tahun 343 Masehi, yaitu ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah tersebut untuk menyebarkan agama Nasrani. Kemudian kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Paganisme merupakan kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan. Mereka menyembah benda-benda karena di dalamnya terdapat kekuatan roh. Mereka juga menyembah kekuatan-kekuatan alam karena mereka percaya bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Hanya sebagian kecil penduduk Yatsrib yang menganut keyakinan mereka merupakan tradisi warisan nenek moyang. Praktisi kepribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dengan pemeluk agama Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonomi masyarakat kota Yatsrib sebelum hijrah. Kota Yatsrib merupakan kota yang sangat terkenal dengan tanahnya yang subur. Kesuburan tanah ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi berupa pertanian dan peternakan. Hasil pertanian kota Yatsrib yaitu kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka. Di antaranya sebagai makanan, bahkan kurma juga bisa menjadi alat untuk tukar-menukar barang. Meski demikian, kebutuhan makanan mereka belum sepenuhnya tercukupi, sehingga harus membeli bahan pokok lainnya dari Syam seperti tepung, minyak, dan madu. Selain bertani, penduduk Madinah juga berternak. Adapun hasil ternak mereka seperti unta, sapi, kambing, dan kuda. Karena hasil peternakan dan pertanian yang melimpah serta letak yang strategis, kota Yatsrib dijadikan oleh masyarakat sekitarnya sebagai pusat perdagangan. Penduduk kota Yatsrib berdagang dengan cara tukar-menukar barang atau barter. Selain kegiatan ekonomi tersebut, di Yatsrib terdapat beberapa pabrik yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Mata uang yang digunakan di Madinah adalah dirham dan dinar. Kehidupan Madinah juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Di antaranya, rumah bertingkat, terdapat halaman rumah, meja dan kursi, dan lain-lain yang mencerminkan perkembangan peradaban masyarakat Madinah waktu itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mempelajari materi gambaran masyarakat Yatsrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa bermanfaat. Dan anak-anak tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.